Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa sih pengertian dari ilmu lughah? Pengertian ilmu lughah: ilmu tentang bahasa atau ilmu yang menjadikan bahasa sebagai objek kajiannya, atau kita bisa mengatakannya sebagai ilmu yang mengkaji tentang seluk-beluk bahasa. Objek kajian linguistik. Yang pertama, linguistik teoritis, bertujuan untuk mencari atau menemukan teori-teori atau kaidah-kaidah linguistik. Yang kedua, linguistik terapan, bertujuan untuk menerapkan kaidah-kaidah linguistik dalam kegiatan praktik seperti pengajaran, penerjemahan, atau penyusunan kamus. Yang ketiga, yaitu linguistik sejarah, yang bertujuan untuk mengkaji perkembangan dan perubahan suatu bahasa, baik itu bahasa dengan memperbandingkannya ataupun tidak. Yang keempat, sejarah linguistik, yang bertujuan untuk mengkaji perkembangan ilmu linguistik, baik mengenai tokoh-tokohnya, aliran-aliran teorinya, maupun hasil-hasil kerjanya. Ruang lingkup ilmu lughah. Yang pertama, linguistik umum, yaitu ilmu bahasa yang membahas secara keumuman. Yang kedua, linguistik historik atau diakronik, yaitu mempelajari sejarah perkembangan bahasa tertentu. Ketiga, linguistik komparatif, yaitu studi perbandingan antara bahasa-bahasa serumpun dan perkembangan-perkembangan sejarah atau bahasa. Yang keempat, linguistik deskriptif, yaitu memberikan deskripsi dan analisis bahasa. Tujuan dan manfaat ilmu lughah. Kita tahu bersama bahwasanya tujuan dan manfaat dari ilmu lughah ialah memberikan pedoman pada kita dalam hal ini yaitu percakapan, pidato, surat menyurat, juga menjadikan seseorang itu mampu berbicara dan menulis dengan baik. Ia tidak terlepas dengan memperhatikan kaidah-kaidah penulisan dalam ilmu lughah. Perbedaan dengan fikih. Yang pertama, kajian fikih lughah itu lebih luas karena ditujukan untuk mengungkapkan aspek budaya dan sastra yang bersifat historis, komparatif, sedangkan ilmu lughah lebih bersifat deskriptif, sinkronis. Yang kedua, secara historis fikih lughah sudah lebih lama digunakan dibandingkan dengan ilmu lughah. Yang ketiga, yaitu ilmu lughah dilabeli ilmiah secara konsisten, sedangkan fikih lughah masih diragukan keilmiahannya. Jenis linguistik dan cabang-cabangnya. Yang pertama, fonologi. Fonologi merupakan cabang ilmu bahasa umum atau linguistik yang mempelajari bunyi-bunyi bahasa, baik bahasa masyarakat yang sudah maju ataupun masyarakat primitif. Kedua, ialah morfologi. Morfologi dalam kajian linguistik bermakna ilmu mengenai bentuk-bentuk dan pembentukan kata atau yang kita kenal sebagai sorof. Ketiga, ialah sintaksis. Sintaksis merupakan ilmu yang memfokuskan kajian kalimat atau tata kalimat. Jenis kalimatnya meliputi kalimat tunggal, kalimat majemuk, kalimat aktif, kalimat pasif, kalimat transitif, dan kalimat intransitif. 4. Semantik. Semantik ialah cabang ilmu yang membahas arti atau makna. Bab 2. Pengertian bahasa. Bahasa merupakan bunyi yang dihasilkan oleh manusia dalam mengemukakan idenya sebagai bentuk dari kemampuan yang dimiliki oleh manusia untuk berkomunikasi atau berinteraksi dengan manusia lainnya. Berikutnya ialah karakteristik bahasa. Kita tahu bersama bahwasanya karakteristik bahasa ini terdiri dari yang pertama, suatu sistem, 2. Suatu lambang, 3. Suatu bunyi, 4. Arbitrer, 5. Bermakna, 6. Konvensional, 7. Produktif, 8. Dinamis, 9. Unik, 10. Universal, 11. Bahasa itu manusiawi, dan yang ke-12, bahasa itu bervariasi. Fungsi bahasa. Bahasa sebagai alat berinteraksi, alat menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan, alat komunikasi baik lisan ataupun tulisan, media, ekspresi, informasi, eksplorasi, persuasif, juga sebagai media entertainment. Klasifikasi bahasa. Yang pertama, klasifikasi genetik, yakni bahasa dikelompokkan dari garis genetika atau keturunan yang dipercayai bahwa bahasa asalnya dari induk bahasa Proto dan Deutero Melayu. Yang kedua ialah klasifikasi tipologis, berdasarkan pada kesamaan tipe pada semua tataran bahasa yang meliputi jenis dan cabang dari ilmu bahasa, yakni fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantis. 3. Klasifikasi etnis atau ras. Dalam hal ini, bahasa dipandang dari etnis ataupun rasnya, misalnya
kita tahu bahwasannya bahasa Inggris itu lebih diidentikan dengan bahasanya orang bule atau barat yang berkulit putih. Bahasa lisan. Bahasa lisan adalah suatu bentuk komunikasi yang unik dijumpai pada manusia yang menggunakan kata-kata yang diturunkan dari kosakata yang besar, kurang lebih 10.000 bersama-sama dengan berbagai macam nama yang diucapkan melalui organ mulut. Bahasa tulis. Bahasa tulis adalah bentuk bahasa lisan yang menggunakan aksara sebagai sarananya. Nah, bahasa tulis ini unsur utamanya adalah huruf-huruf, di mana dibagi menjadi dua ragam, yakni menggunakan bahasa baku dan menggunakan bahasa yang tidak baku. Aksara. Aksara merupakan suatu sistem simbol visual yang tertera pada kertas maupun media lainnya, seperti yang kita ketahui, yakni batu, kayu, kain, dan lain-lain, guna untuk mengungkapkan unsur ekspresif dalam suatu bahasa, atau dengan kata lain, aksara merupakan sistem tulisan. Ejaan. Ejaan adalah penggambaran bunyi bahasa dalam tulisan serta penggunaan tanda baca. Bab 3. Teori pertumbuhan bahasa. Yang pertama, yakni teori nativis. Tokohnya Chomsky, yang berpandangan bahwa transformational grammar theory, semantik lebih berperan penting dibandingkan dengan struktur kalimat. Yang kedua, yakni teori kognitif. Tokohnya ada dua, yaitu Piaget dan Vygotsky. Piaget mengatakan bentuk bahasa bersifat egosentrisme dan non-sosial, sedangkan menurut Vygotsky, bentuk bahasa bersifat sosial. Yang ketiga, yakni teori pragmatik. Teori pragmatik ini berpandangan bahwasannya anak belajar bahasa dalam rangka sosialisasi, mengarahkan perilaku orang lain agar sesuai dengan keinginannya. Juga, anak belajar bahasa disebabkan oleh berbagai tujuan dan fungsi bahasa. 4. Teori interaksionis mengatakan bahwasannya belajar bahasa itu merupakan perpaduan faktor genetik dan lingkungan. Juga faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa, dan seluruh faktor ini saling mempengaruhi, berinteraksi, dan memodifikasi. Faktor tersebut yakni sosial, linguistik, kematangan, biologis, dan kognitif. Bentuk variasi bahasa. Yang pertama yakni ragam beku atau Freudian, yaitu variasi bahasa yang paling formal digunakan dalam situasi-situasi khidmat dan upacara-upacara resmi. Yang kedua yakni ragam resmi, yaitu ragam bahasa yang dipakai dalam pidato-pidato resmi, pidato kenegaraan, rapat-rapat resmi, rapat-rapat dinas, surat menyurat dinas, ceramah keagamaan, atau sering juga kita jumpai pada buku-buku pelajaran, makalah, dan karya ilmiah. Yang ketiga, yakni ragam usaha atau konsultatif. Ragam ini yaitu lazim digunakan dalam pembicaraan biasa di sekolah, rapat-rapat, atau pembicaraan yang berorientasi pada hasil atau produksi. Yang keempat, yakni ragam santai. Ragam ini merupakan variasi yang biasa digunakan dalam situasi yang tidak resmi, seperti berbincang-bincang dengan keluarga, berolahraga, berrekreasi, dan sebagainya. Yang kelima, yakni ragam akrab atau intim, yaitu variasi bahasa yang digunakan oleh penutur yang memiliki hubungan sangat akrab dan dekat, seperti dengan anggota keluarga atau sahabat karib. Bahasa pergaulan dan bahasa internasional. Bahasa gaul merupakan bahasa Indonesia yang tidak resmi. Penggunaan bahasa gaul ini biasanya kita temukan pada kalangan-kalangan tertentu, biasanya anak-anak muda atau remaja yang mengikuti perkembangan zaman. Nah, kalau bahasa internasional, jelas bahwa bahasa ini bahasa resmi. Bahasa ini berasal dari PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa hingga Esperanto. Frasa bahasa internasional mengacu pada 4 konsep, yakni bahasa resmi PBB, bahasa yang terus, bahasa Inggris yang menjadi bahasa internasional, bahasa Esperanto. Faktor-faktor umum yang mempengaruhi kehidupan bahasa. Pertama, faktor kesehatan. 2, inteligensi. 3, status sosial ekonomi keluarga. 4, jenis kelamin. 5, umur anak. 6, hubungan keluarga. 7, kondisi lingkungan. 8, kondisi fisik. Bab 4,
Hubungan linguistik dengan ilmu lain. Yang pertama, linguistik dengan filologi klasik. Linguistik dipandang dapat membantu filologi dalam pengkajian naskah, baik itu etimologi yang berfungsi mempelajari asal-usul kata, juga sosiolinguistik yang mampu menelaah korelasi yang saling berpengaruh antara perilaku berbahasa maupun perilaku sosial, juga statistika yang merupakan ilmu yang berhubungan dengan mencermati gaya bahasa, sastra, sehingga filologi ini akan terbantu untuk mengetahui berapa usia teks tersebut. 2. Linguistik dengan kajian gramatika. Jika linguistik dikaitkan dengan kajian gramatika, maka satuan gramatikal akan menjadi satuan dengan tataran terbesar atau terkecil dalam tataran linguistik. Linguistik dan psikologi. Keduanya sama-sama meneliti bahan sebagai objek formalnya, namun materinya yang berbeda. Linguistik mengkaji struktur bahasa, sedangkan psikologi mengkaji perilaku berbahasa. Linguistik dan sosiologi. Keduanya berhubungan pada variasi bahasa. Jika kita deskripsikan, sosiologi ini akan mempelajari masalah hubungan variasi bahasa yang ditinjau dari tingkah laku masyarakat. Sedangkan pada linguistik akan mempelajari variasi bahasa yang ditinjau dari aspek kebahasaan. Linguistik dan pengajaran bahasa. Kita tahu bersama bahwa linguistik itu merupakan ilmu bahasa. Linguistik juga memperhatikan fungsinya dalam pengajaran dan penelitian, sehingga linguistik dan pengajaran bahasa ini keduanya sangat berkaitan erat satu sama lain. Bab 5. Urgensi linguistik dalam bidang ekonomi. Kita tahu bersama bahwasannya dalam dunia ekonomi, linguistik ini sangat berperan penting. Tidak hanya modal ekonomi saja yang kita butuhkan, sebab dalam menjalin hubungan perdagangan, entah itu di dalam maupun luar negeri, tentunya kompetensi dalam berbahasa itu harus dikembangkan. Urgensi linguistik dalam bidang psikologi. Berbicara mengenai psikologi, tentu saja tidak terlepas dari namanya perilaku manusia atau tingkah laku. Nah, berkaitan dengan hal itu, kita sangat membutuhkan linguistik dalam mengkajinya, sebab linguistik sangat berperan penting dalam merealisasikan tingkah laku manusia. Urgensi linguistik dalam bidang kesehatan. Dalam bidang kesehatan pastinya tidak terlepas dari interaksi antara rumah sakit, orang yang sakit, dokter, dan sebagainya. Nah, hubungan komunikasi itu akan terjalin dengan baik apabila bahasa yang diciptakan itu saling berhubungan. Maka linguistik ini hadir sangat berperan penting dalam perkembangannya, guna sebagai media komunikasi dalam bidang kesehatan. Urgensi linguistik dalam bidang agama. Dalam bidang agama ini berkaitan dengan tata cara peribadatan kita terhadap Tuhan. Nah, hal ini dapat direalisasikan apabila linguistik ini dapat berperan penting dalam mewujudkannya, terkait dengan masalah keagamaan agar dapat kita pahami bersama. Urgensi linguistik dalam bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan, linguistik ini hadir sebagai mata kuliah yang dipelajari oleh siswa. Nah, untuk mewujudkan pendidikan itu perlu adanya linguistik untuk agar pemahaman dalam bidang pendidikan ini dapat terwujudkan, seperti guru ingin menjelaskan materi kepada siswanya, maka dibutuhkan linguistik agar siswa itu dapat memahami apa yang disampaikan guru.